Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang lagi viral kompor berbahan, berbahan bakar bensin ya. Kenapa saya buat konten seperti ini biar meluruskan teman-teman atau saudara agar tidak sembarangan ya membuat kompor dari bahan bakar bensin seperti itu. Karena saya lihat kemarin di salah satu channel YouTube kok miris saya lihatnya dan berkesan ngawur. Ini saya sekedar meluruskan membuat konten seperti ini biar bapak-bapak atau ibu atau saudara paham ya kenapa saya sangat melarang membuat atau mengakali kompor di rumah memakai bahan bakar bensin seperti di depan itu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, simak terus video ini dari awal sampai selesai biar para penonton paham ya. Oh ya, buat para penonton setia saya di channel otomotif, maaf ini agak menyisih dari tutorial seperti biasanya supaya ini warga plus 62 yang lainnya juga tahu betapa bahayanya mengubah kompor portabel di rumah dengan bahan bakar bensin. Oke, lanjut. Berikut bahan yang saya siapkan. Demi kalian saya sampai rela beli selang kompor seperti ini dan regulator yang baru untuk konten supaya tidak menyesatkan kalian ya. Kalau saya pakai sebenarnya ada di rumah, tapi kalau saya bawa yang di rumah ke bengkel nanti istri saya ngomel-ngomel nggak bisa masak. Di depan ada selang regulator, itu pentil ban sepeda motor, ini spiritus. Nah, kenapa spiritus nanti akan saya jelaskan di belakang nanti. Terus ini pertalite seperti yang di konten orang-orang. Ini ada alat tambal ban. Karena saya nggak punya tabung freon, biasanya kan pakai tabung freon. Daripada saya beli cuma-cuma, nanti akan saya simpulkan di tabung kompresor itu nanti ya. Nah, yang saya lihat di channel yang buat kompor, mengakali kompor dari bahan bakar bensin kan seperti ini ya. Tabung freon dikasih pentil seperti ini, terus dikasih tekanan angin. Ini kan asal mulanya dari pentil ban motor itu ya. Nah, terus yang saya tidak rekomendasikan kenapa pakai bahan bakar bensin itu banyak ya penjelasannya, supaya nanti kalian tidak salah kaprah ya. Saya jelaskan satu-satu, makanya mohon disimak dari awal sampai selesai biar teman-teman para penonton itu paham, khususnya para ibu-ibu, mama-mama plus 62 biar nggak salah kaprah ya. Ya memang boleh lah saat kondisi seperti sekarang ini kan kondisi ekonomi lagi susah ya, tapi ya sesusah-susahnya kita jangan asal atau ngawur. Kenapa? Karena bensin ini itu bahaya, nggak sembarangan. Daripada kalian cari alternatif pakai bensin. Oh ya, ada juga yang pakai uli. Kalau uli ini juga nanti akan saya jelaskan, saya taruh uli bekas di sini. Nanti ini akan saya jelaskan juga kenapa saya melarang pakai bensin. Soalnya kadar bensin ini berbahaya untuk masak di rumah, apalagi terkontaminasi dengan makanan ya. Nah, yang di konten YouTube itu kan bensinnya ditaruh di tabung freon ya, tabung freon, terus diisi bensin, dikasih tekanan angin. Itu kalau menurut saya itu sangat fatal. Kenapa saya bilang fatal? Karena bensin ini kalau terkena tekanan udara yang cukup tinggi, dia itu resiko meledaknya itu sangat tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya aja punya kompresor itu. Nah, kompresor yang di bengkel saya itu cuman saya batasi di 45 PSI, nggak sampai 60 PSI. Yang terpenting cukup untuk pompa ban motor aja, gitu udah cukup. Apalagi kalau di dalam tabung situ, kalau tabung kompresor kan tebel ya, kuat lah. Itu dari pabrik kan sudah didesain sedemikian rupa untuk kebutuhannya nyimpen angin ya. Tapi angin pun kalau tekanannya terlalu berlebih itu juga berbahaya.
saudara-saudara. Makanya saya sangat melarang, apalagi bensin ditaruh dalam tabung dikasih tekanan angin yang tinggi, fatal. Kalau nggak percaya ini saya videokan dulu sebentar. Kompresor saya ini tekanannya mentok di berapa, saya aja nggak kasih tekanan sampai full. Bentar saya paskan kamera. Oke, lanjut. Sebelumnya saya buang angin dulu ya, supaya si otomatis ini mau menyala. Lihat jarum ini ya, nanti dia berhenti di angka berapa biar para penonton paham. Di kompresor saya aja cuman saya batasi sampai segini, karena kenapa? Karena saya trauma meledak dulu. Karena dulu pernah kejadian kompresor meledak, dan kalau kompresor ini meledak itu bahaya. Ini aja anginnya nggak sampai 60 PSI, cuman saya batasi supaya cukup untuk pompa ban motor aja gitu wis. Nah, lanjut ke pembahasan yang ini. Saya pasin di kamera dulu sebentar. Oke, lanjut kembali ke pembahasan bensin ini ya. Bensin ini nggak sembarangan saudara, soalnya bensin ini itu sangat berbahaya. Nanti akan saya praktekkan ngebakar bensin dan spiritus dan oli ini supaya para penonton paham. Untuk yang pertama saya bahas di bagian tabung yang saya lihat di channel kemarin ya. Nah, tabung itu kan memakai katup pentil seperti ini ya, sama si youtuber itu dilas. Bagian ini dilas ke tabung, terus tutupnya cuman pakai ini sebagai stop and go untuk memanipulasi sistem kerjanya regulator ini. Nah, kenapa saya tidak menyarankan? Karena si pentil ini, sorry nggak kelihatan, si pentil ini itu ada karet sil yang hitam bagian ini. Sedangkan sifat bensin sendiri itu kalau dia bersentuhan dengan karet seperti ini, nggak usah karet yang sekecil ini ya, karet buat mesin motor itu yang gede bulat-bulat segini itu kalau kena bensin pasti melar atau mekar kalau bahasa Jawanya. Terus lama-kelamaan rusak. Semisal contoh di penutup tangki motor saudara-saudara kan pasti ada yang ngalami kayak tutup tangkinya bocor atau ngowos, atau saat selesai isi bensin kadang kalau pas bensin full itu sering tumpah, itu kan gara-gara karetnya sudah melar ya, nggak bisa berfungsi seperti baru karetnya. Makanya karetnya itu melar, terkena bensin lama kelamaan dia melar, lalu si bensin itu bisa tumpah keluar tangki. Oke, lanjut. Nah, kenapa saya melarang tabung seperti itu, apalagi tabung freon? Khususnya kalau penonton yang ngerti sistem kerja tabung freon itu maksimal kekuatannya berapa, terus kandungan apa yang ada di tabung freon itu, saya jamin para penonton ngeri. Apalagi notabene kalian belum tahu tabung freon yang rencana mau kawan-kawan pakai itu bekasnya kimia apa sebelumnya. Apalagi yang bekasnya diisi asetilin itu salah satu kimia yang berbahaya ya, apalagi kalau terkontaminasi dengan makanan. Saya nggak berani bahas terlalu berlebih karena udah ngeri saya bayanginya. Nah, untuk lanjut pembahasan ke bensin, apalagi kalau di tabung itu diisi bensin, udah diisi bensin dikasih tekanan angin pula. Tekanan anginnya juga menurut saya tinggi juga, 60 PSI itu tinggi loh saudara. Sedangkan cara kerja bensin di motor itu dia seperti ini. Bensin itu kan mainnya di ruang bakar sini. Kalau di motor ini waktu posisi di press seperti ini itu dia menimbulkan ledakan untuk si mesin motor ini bekerja ya. Makanya kalau bensin dia kan waktu piston di atas ini muter ke depan ini nyedot bensin dari karburator, lalu dibalik naikkan gini
supaya dipadatkan ya. Jadi bensin yang masuk di ruangan ini dinaikkan ke atas, dipadatkan supaya meledak, kebakar. Makanya di mesin motor bisa berjalan atau hidup ya, sistemnya seperti itu. Oke, kalau yang sudah paham pasti mudeng maksud saya. Lanjut ke pembahasan bensin ini sangat panjang sebenarnya, tapi demi kalian saya rela buang-buang waktu nggak berguna seperti sekarang ini, biar karena saya miris, takutnya bahaya, malah bukannya ingin menghemat biaya untuk merubah kompor, malah kalau celaka di rumah nanti bahaya. Apalagi kalau contoh seorang suami seperti saya nggak mungkin ngasih alat masak dengan bahan bakar bensin seperti ini ke istri saya, karena bahaya. Satu, ke makanan juga. Terus kalau bensin ini dibakar, meskipun diolah dengan alat seperti apa itu pun, ke makanan juga pasti bau bensin. Apalagi kalau teman-teman buatnya kompornya ditaruh di indoor ya, atau ruangan tertutup, dapurnya di ruangan tertutup, itu sangat berbahaya karena dari pembakaran bensin dan oli ini ada gas beracunnya ya, dia nggak bisa bersih sempurna. Kenapa kayak Pertamina kan membuat gas seperti LPG itu udah diperhitungkan matang-matang dari sananya, insinyurnya juga nggak ngawur lah buat alat untuk memasak di rumah itu. Terus kayak seperti ini kan ada katup stop and go, fungsinya regulator ini kan untuk stop and go, makanya saat bekerja kan dia ada otomatis yang ini loh, saat katup kompor ditutup dia nutup sendiri otomatis, juga untuk meminimalisir kebocoran. Jadi nggak sembarangan ya saudara-saudara, jangan asal buat. Kalau kalian pusing pengen tahu apa maksud saya, silakan tonton dari awal sampai akhir biar teman-teman itu mudeng. Kembali lagi ke bensin, soalnya yaitu tadi kenapa saya melarang bensin. Satu poin pertama, dia kalau terkena media, terus pembakaran bensin ini kan nggak bisa biru. Kenapa LPG itu pembakarannya dibuat biru sesempurna mungkin, supaya dia itu tidak begitu banyak membekas di panci saudara-saudara di rumah, supaya satu tidak merusak panci, tidak cepat kotor dan lain-lain ya. Terus kandungan di dalam bensin ini oktannya sangat tinggi, ini pertalit, kebetulan ini pertalit, oktannya sangat tinggi dan gampang sekali kebakar. Makanya saya bilang bahaya, yaitu tadi kalau terjadi kebakaran di rumah itu berapi, repot nanti, malah bahaya. Kalau di outdoor waktu mendadak nggak masalah lah, tapi saya nggak nyaranin masak makanan apalagi untuk dimakan ke kita pakai bensin ini, nggak nyaranin, takutnya kalau ada keracunan atau gimana bahaya nanti. Terus saya nggak nyaranin di indoor kan juga itu tadi, soalnya kalau ini sampai di indoor, apalagi kalau ibu-ibu muda yang hamil, apalagi punya anak kecil, nanti takutnya meracuni keluarga di rumah gitu loh. Soalnya kalau ini dibakar baunya itu contoh seperti di bengkel saya, orang yang nggak pernah nyium bau bensin, kena bau bensin sedikit itu pasti risih, pusing di kepala pasti itu. Anak saya juga kalau main ke bengkel ya kadang saya larang, sesekali nggak apa-apa lah, kalau sering-sering saya larang, kasihan nanti, kebetulan anak saya perempuan. Nah, kalau meskipun ada kebutuhan LPG habis, atau mohon maaf ya kayak perekonomian lagi susah seperti sekarang ya, memang boleh, tapi ya saya nggak menganjurkan. Kenapa? Ya dia buat konten katanya 1 liter bisa buat 1 bulan, itu nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin?
karena notabene bensin ini itu dia lebih keras dari LPG, terus dia itu salah satu bahan bakar yang mudah kebakar. Kenapa dipakai di motor itu karena dia sifatnya lebih keras ya dari bahan bakar sejenisnya. Semisal kayak spiritus ini dia lebih keras dari lebih keras bensin dari spiritus. Terus oli juga nanti akan saya jelaskan satu-satu, karena kalau saya jelaskan terlalu merinci nanti jam tontonnya malah kelamaan. Biar saya langsung ke intinya aja ya. Yaitu tadi intinya, jangan sembarangan buat bahan bakar kompor Anda di rumah dari bahan bakar bensin ini ya. Ini kritikan dari saya. Kalau fungsi regulator ini sepertinya kebanyakan penonton saya nanti pasti udah ngerti ya. Ini fungsinya untuk stop and go dan untuk safety si gas LPG ya. Makanya kalau daripada teman-teman ngakalin pakai bensin seperti ini, mending pakai kayu bakar seperti zaman dulu. Makanya kadang saya sekarang hidup di kota besar tuh masih kangen, kadang bangun pagi habis mandi mau berangkat sekolah, tangan dideketin di tungku lama. Kalau dulu itu kalau nyebutnya di rumah saya itu pawon. Habis mandi hawanya masih dingin mau berangkat sekolah, tangan dideketin dengan tungku, itu anget dulu. Kadang saya kangen masa-masa seperti itu. Jadi curhat saya. Oke, lanjut ke bensin. Biar saya praktekkan saya bakar di ini ya, adanya ya ini, biar teman-teman nanti paham. Oke, saya siapkan dulu. Nah, karena cepetnya korek dulu. Korek. Karena kebetulan ini spiritus dan biasa dipakai para tambal ban di jalan-jalan itu, ini aman. Tapi enggak untuk makanan. Diingat ya, ini bukan untuk makanan, bukan untuk memasak. Ini masih tergolong aman ya kalau menurut saya buat ngakalin kompor-kompor. Ini saya contohkan ya, sepertinya dia meskipun gini tuh nggak sampai merambat kemana-mana, soalnya dia sifatnya itu nggak terlalu keras seperti bensin. Terus padamnya itu juga gampang. Semisal kayak ini tangan saya ya, saya masukkan di sini tuh loh, meskipun kebakar gini nggak masalah. Nah, ini tuh, bentar saya kasih spiritus lagi habis. Nah, sudah saya kasih spiritus lagi lah. Saya contohkan seperti ini ya, tangan saya taruh di sini lah. Ini kan tangan saya nyala, tapi masih tergolong nggak terlalu parah ya seperti bensin. Nah, kalau teman-teman khususnya pemuda-pemudi yang biasanya beli minuman eceran botolan di pinggir rembong, di pinggir jalan, minuman oplosan entah namanya cokre atau arak bla 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 bla, dikorek bisa nyala kan, kesannya wah gitu kayak bahan bakarnya keras. Sebenarnya itu bukan dari minumannya yang keras ya, ini campurannya. Spiritus ini campuran di salah satu minuman yang kalian biasa minum itu. Makanya kalian jangan sampai tersesat sampai segitunya ya. Kalau minuman yang ada labelnya yang jelas gitu, yang harganya mahal, itu dikorek bisa nyala, itu memang dia murni dari alkoholnya, alkohol terbaik. Makanya dikorek bisa nyala biasanya. Kalau disulut api bisa nyala. Kalau minuman oplosan itu campurannya ya ini spiritus ini. Jadi kadang kalian minum itu spiritus ini. Yang biasa dipakai untuk nambal ban. Belinya di mana? Hampir di setiap toko bangunan di kota-kota kalian pasti ada. Oke, video selanjutnya akan saya lanjut ke pembakaran bensin. Nah, karena bekas spiritus tadi sudah saya bersihkan, selanjutnya saya akan mencoba dengan bensin. Kalau tadi spiritus saya berani ya bakar di sini, meskipun di sebelahnya ada motor, ini juga ada motor orang. Nah, di sini ada motor, sana motor lah, di dalam juga banyak motor. Karena saya nggak
mau ngebakar motor orang dan bengkel saya tak cari tempat aman dulu. Oke, video akan saya lanjut lagi. Nah, setelah saya sudah menemukan tempat yang aman, ini akan saya lanjut lagi. Saya isi bensin seperti ini ya. Kenapa saya melarang pakai bensin ya, ini nanti jawabannya. Kalau ngorek bensin hati-hati ya pakai korek. Kalau disulut korek biasanya bisa merambat ke tangan soalnya. Nah, itu alasannya saya melarang pakai bensin. Apinya itu cenderung besar dan bahaya. Terus apinya juga nggak biru, kuning, itu bisa merusak peralatan rumah tangga Anda di rumah. Terus yang poin selanjutnya, baunya itu kemana-mana, masih tetap meskipun udah dibakar masih meninggalkan bau bensin. Apalagi kalau terkontaminasi dengan makanan, itu bahaya saudara. Nah, ini kamera saya jauhkan dulu. Apa yang terjadi jika itu saya senggol ya, ini ibarat kalau amit-amit ya terjadi sesuatu di rumah. Nah, ini jika video terjadi insiden di rumah ya kalau pakai bensin. Saya aja takut meskipun saya tiap hari pegang bensin. Dia itu nggak mau mati meskipun diguling-guling seperti ini. Coba saya isi lagi, kebetulan habis bensinnya. Dia itu kemana-mana, contoh ya, dia itu menjalar kemana-mana dan apinya itu sangat gede, berbahaya kalau di rumah. Semisal ini saya botol saya jarak segini aja lah bisa nyala di botol, apalagi kalau ditabung kasih tekanan. Ini contoh saya siram, saya tarik ya. Nah, dia itu ini yang saya maksud, kenapa saya melarang pakai bensin. Nah, bahkan dia bisa merembet ke botol, ke tangan saya. Ini sangat berbahaya. Nah, dari kesimpulan video tersebut, sepertinya penonton saya nanti sudah paham ya kenapa saya melarang keras bensin ini untuk pengganti kompor Anda di rumah. Yaitu tadi, sifatnya bensin itu keras, belum lagi bahaya kimia yang terkandung dalam bensin itu untuk terkontaminasi dengan makanan. Ini saya ngeri, saya nggak bayangin. Kalau saya sebagai suami, nggak mungkin saya kasih alat untuk memasak di rumah dengan bahan bakar bensin, apalagi kalau dimakan ke kita sendiri ya. Mohon maaf, amit-amit saya nggak berani, mending pakai kayu bakar. Sedangkan kalau pakai uli ya memang bisa, tapi yang penting tujuannya untuk apa. Yang penting jangan dipakai buat makanan, catatan itu ya. Kalau uli ini biasanya, uli bekas seperti ini biasanya dipakai untuk kebutuhan industri ya, untuk membantu pembakaran sesuatu benda. Karena sifatnya uli ini juga nggak terlalu keras seperti bensin. Biasanya untuk pandai besi, buat golok atau pisau, itu biasanya si pompa apinya itu batu baranya sedikit dicampur seperti ini ya, itu untuk cepat pembakaran si batu bara itu. Kalau bahan bakar utamanya pandai besi itu kan batunya pakai batu bara, bukan arang. Nah, kenapa kalau bensin ini dibakar nanti ke makanan bisa bau? Yaitu tadi, kalau para penonton pernah waktu pas hari raya Idul Adha ada pembagian daging, itu biasanya kan kawan-kawan itu bakar-bakar sate di rumah atau di tetangga sama saudara, bakar-bakar rame-rame. Biasanya kan waktu nyalain arang itu kan agak susah. Pasti ada salah satu yang pernah mencoba arangnya dinyalain pakai bensin seperti ini, disiram bensin terus dikorek untuk membarakan si arang itu. Coba kalian pasti pernah ngalamin seperti itu. Setelah arang sudah terbakar, udah membara, kalian memanggang si satenya itu, pasti satenya
nanti bau bensin. Itu pasti itu. Salah satu dari penonton pasti udah pernah ngalamin. Dari sini paham ya kawan-kawan. Makanya saya sangat melarang keras bensin ini sebagai pengganti kompor, yaitu tadi satu, kalau ditaruh tabung dikasih tekanan dipompa dengan tekanan yang tinggi takutnya meledak. Terus kalau ada kebocoran di selang atau di sambungan pentil seperti ini itu juga bahaya. Kalau saya ya amit-amit kalau terjadi insiden di rumah itu malah susah nanti. Daripada saya buat konten yang nggak mengedukasi, lebih baik saya buat konten yang seperti ini untuk meluruskan atau mengasih wawasan atau pengetahuan untuk kalian yang belum tahu, biar tidak jadi korban konten orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari situ paham ya saudara. Oke, sekiranya video saya tutup aja di sini. Sepertinya kalian udah pada mudeng apa maksud saya. Kalau saya bukannya menggurui ya, saya cuman mengingatkan supaya kalau cari solusi nggak salah-salahan. Justru yang benar itu kayak seperti anak sekolah SMK SMA cari bahan bakar alternatif dari seperti bioetanol, dari organik, itu bener. Memang dia kalau dibakar nggak bau. Gunanya apa? Kayak anak sekolah sampai belain bikin alat di SMK atau di kuliah. Contoh kayak di Surabaya itu, di kuliah ternama, saya nggak sebutin kuliahnya, sampai bikin alat secanggih itu membuat bahan bakar bioetanol, biometanol dan sejenisnya itu untuk pengganti bahan bakar minyak seperti ini ya. Tujuannya memang untuk menyempurnakan hasil kreasi mereka, bukan asal-asalan kompor ganti bahan bakar bensin, itu ngawur. Oke, sekian vlog dari saya. Terima kasih.